Saya terangkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Gak ada gunanya beroposisi pada menteri itu. Karena menteri itu kacung, petugas bawahan presiden. Saya beroposisi pada presiden. Ngapain beroposisi pada menteri? Nanti satu waktu saya beroposisi pada dirjen, beroposisi pada petugas kebersihan di kementerian. Kan oposisi itu harus maksimal, itu pada kebijakan presiden. Dan presiden bilang sendiri nggak ada kebijakan menteri, yang ada kebijakan presiden. Jadi itu cara normalnya tuh. Dan saya nggak mendekat pada kekuasaan itu. Kalau saya mendekat pada kekuasaan, pasti saya puji-puji Jokowi. Setiap hari saya menghajar Jokowi itu. Karena kelihatannya ILT kurang menghajar, jadi saya menghajar Jokowi. Nggak ada soal itu. Pak Luhut kan saya kenal, Pak Mahfud saya kenal tuh. Jadi sebetulnya di dalam politik, kalau disebut orang protes, kenapa Rocky Gerung ketemu Luhut, ketemu Mahfud, bahkan ketemu Gibran. Gibran datang ke saya, mau Gibran yang menemui saya tuh. Tapi poinnya kan, pepatah Tiongkok lama mengatakan, kenali musuhmu. Kan itu kan. Maka saya ingin mengenali lebih dalam itu. Musuh dalam pengertian musuh kebijakannya, bukan musuh musuh pertemanan yang kenal. Saya kenal Pak Luhut, saya kenal sebagai teman, saya berteman. Pak Luhut juga saya berteman. Jadi saya nggak berhenti beroposisi itu. Hanya orang yang baper aja menganggap bahwa, loh kenapa nggak boleh orang bercakap-cakap. Jadi sebetulnya poin saya adalah kita ingin ada upaya untuk mengucapkan kritik terhadap kebijakan, bukan terhadap manusianya gitu. Dan sekali lagi kritik tertinggi harus diucapkan pada Pak Jokowi. Dan tetap 24 jam, 27 jam sehari saya mengkritik Pak Jokowi. 27 ekor. Oke, Pak Karni. Oke, saya aja mau ingin lebih jelas di mana posisi sekarang. Saya juga jelas apa saya oposisi, apa saya posisi gitu. Ya, asal jangan disposisi tuh. Pertanyaannya kembali kayak tadi. Oke. Kenapa ada kritik putusan MK tersebut? Walaupun malam ini harusnya ada pembanding. Kalau saya kan wawancara. Tapi beliau ini milih-milih banget. Mintanya pembandingnya Hakim Mahkamah Konstitusi. Udah jelas Hakim Mahkamah Konstitusi nggak boleh bikin kode etik, tidak boleh. Iya, itu saya tahu. Justru itu saya mau kejar. Itu kode etik apa yang membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan itu? Apa ada yang minta judicial review? Apa ada yang minta pendapat tuh terhadap soal itu? Katanya ada. Iya, tapi saya mau tahu tuh siapa yang minta, menteri mana yang minta pendapat? Kan subjek dari persoalan itu ada menteri yang mau nyapres, tapi dia takut nanti dia disuruh berhenti. Itu kalau berhenti seluruh fasilitas negara hilang. Maka dia minta ke Mahkamah Konstitusi itu. Menteri siapa? Kan kita mau tahu tuh. Siapa yang minta tuh? Ya memang bukan menteri yang disebut. Ya justru itu kan, ngapain yang bukan menteri punya kepentingan untuk minta menteri jangan mundur kan itu. Jadi kacaunya hukum kita itu orang lain disuruh oleh si menteri untuk kepentingan si menteri. Karena itu saya ngotot, kalau si menteri nggak ada di sini ngapain itu kan, percuma saya kasih argumen gitu Pak Karni. Jadi maksud Anda nggak ada legal standingnya ya? Nggak ada legal standing. Orang yang minta judicial review legal standingnya apa? Kalau itu mah saya bisa suruh rusa di istana presiden untuk maju ke MPR, ke Mahkamah Konstitusi dong. Itu kan mesti jelas tuh. Siapa yang punya kepentingan dengan kedudukan menteri yang sedang nyapres itu. Nah dia yang mesti datang ke Mahkamah Konstitusi kan begitu. Jadi harusnya gugatan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Yes, harusnya ditolak. Bukan diterima. Tapi saya bisa bayangkan bahwa mungkin Pak Jokowi sendiri yang minta supaya itu diputuskan Mahkamah Konstitusi. Mungkin kalau saya bikin imajinasi dalam satu makan malam misalnya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah ipar Pak Jokowi ditanya oleh Pak Jokowi, bagaimana ya statusnya itu? Lalu Ketua Mahkamah berpikir, menurut Pak Jokowi gimana? Kan kalau saya presiden, tentu saya menginginkan supaya nggak perlu mundur, supaya setiap saat saya bisa kontrol menteri-menteri saya yang ingin dandingi saya kan. Yang kedua, secara etik itu menteri yang mesti mundur karena dia menguasai sumber daya politik negeri ini kan, jabatan dia, mobil dia, tuh aparat dia di daerah itu pasti akan bergunakan. Nah memang nggak ada hukumnya, tetapi ada etiknya tuh. Bahkan hukumnya ada aturan bahwa mesti mundur kok pejabat yang mau mencalonkan diri. Ya, dulu. Iya. Dicabut kemarin. Kemudian dia cabut kan. Padahal yang dicabut itu aturannya. Tetapi etika demokrasi menyatakan nggak boleh menteri itu di dalam kedudukan superiornya itu memanfaatkan seluruh fasilitas negara untuk dia kampanye. Jadi kira-kira begitu. Nah akibatnya ya dikembalikan pada presiden. Nanti presiden pilih-pilih aja tuh menteri sana boleh mundur, menteri ini nggak boleh mundur. Kan karena Mahkamah Konstitusi bilang nggak perlu mundur, nanti presiden yang nentuin. Kenapa? Karena menteri aparatnya presiden. Jadi justru presiden bertambah kekuasaan dia untuk mengatur persaingan. Lain kalau secara fair dinyatakan boleh mundur atau boleh tidak mundur, sehingga si menteri yang pilih. Kalau sekarang presiden yang pilih, oh menteri perindustrian jangan mundur. Kalau menteri
Hukam boleh mundur tuh. Jadi suka-suka presiden jadinya kan. Itu yang saya kritik tuh, Pak Kardi. Iya, tapi harusnya ya sesuatu yang boleh dicabut oleh Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Iya, harusnya itu. Nah, dalam hal ini pendapat Anda, undang-undang ini melanggar kok Undang-Undang Dasar 45 enggak yang melarang atau mewajibkan menteri mundur? Kan itu awal. Iya. Undang-undangnya kayak begitu. Ya kan kita nggak tahu, karena itu saya mau tahu sebetulnya yang minta itu dibatalkan dengan menjadikan alat ukurnya konstitusi itu siapa. Jadi subjeknya nggak ada, tiba-tiba yo ada orang, ya siapa, apa pejabat daerah yang minta atau satpam kementerian yang minta, kan mesti jelas legal standing dari orang yang menuntut supaya menteri yang mencalonkan diri tidak perlu cuti atau tidak perlu berhenti bahkan itu. Tapi saya anggap bahwa secara demokratik imperatif dalam etika demokrasi dia harus mundurkan diri. Kenapa? Karena nanti nggak fair kompetisinya kan. Kan Undang-Undang Dasar kita konstitusi bilang bahwa pemilihan pejabat publik itu harus didasarkan pada kompetisi yang fair. Dalam terjemahannya artinya harus melalui keterbukaan tuh. Nggak boleh seseorang udah lari di depan bersaing dengan yang masih di belakang. Nah, menteri-menteri ini udah lari di depan karena dia udah punya sumber daya tuh. Itu curangnya di situ tuh keputusan MK itu. Apa Anda melihat bahwa ini ada kepentingan untuk menggolkan salah satu calon presiden bikin begini? Ya pasti kok. Nanti kalau coba saya lihat latar belakangnya, semua menteri punya kans untuk jadi calon presiden. Kendati masih terhalang oleh 20%. Itu juga aturan yang konyol yang mereka sepakati bersama itu. Tetapi di dalam pembicaraan politik bulan-bulan ini, setiap menteri minta restu presiden. Padahal menteri itu yuntok ketua partai. Jadi ngapain ketua partai minta izin pada presiden untuk nyalek gitu? Kalau begitu apa gunanya keputusan kongres partainya? Kongres partai memutuskan Prabowo jadi presiden. Prabowo bilang, oke, saya akan minta izin pada Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi bilang jangan, lalu apa gunanya keputusan partai? Demikian juga Golkar misalnya memutuskan Erlangga untuk jadi ketua partai. PKB, semua partai sudah putuskan ketuanya jadi ketua partai. Nah, ketua-ketua partai ini minta izin pada presiden. Kan presiden nggak mungkin mengizinkan semua kan? Oleh karena itu dia mengiyakan semua kan, karena begitu yang terjadi. Presiden bilang, oh silahkan Erlangga, silahkan Prabowo segala macam tuh. Nah bingung orang itu, apa hak presiden untuk mempersilahkan seseorang itu? Sebetulnya lebih konyol lagi nih, ketua-ketua partai ini takut sebetulnya untuk mandiri, jadi mesti di backup dulu oleh macam tunggu sinyal presiden. Ya ngapain tunggu sinyal presiden? Jadi itu yang saya sebut feodal sebetulnya, membebek itu atau istilah gampangnya ini politisi-politisi partai ya dungu semua itu kan artinya. Itu, dan gak ada orang yang mau berdebat dengan saya. Karena itu saya undang siapa yang mau berdebat dengan saya. Oke, saya akan terangkan di mana dungunya itu soalnya. Gitu, Pak.